Kalau disuruh aliyah alenteng kan ada objek objek Pak. Allah. Yang lebih iris lagi nyumbang kagak, tukar pikiran kagak, komentarnya paling banyak. Ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah. Mudah-mudahan dapat hidayah. Pak, gunanya kita kumpul di sini, yang kita harapkan yang pertama ridho Allah, yang kedua kita mengharap syafaatnya Rasulullah, yang ketiga kita mengharap barokahnya para wali-wali Allah, para leluhur-leluhur kita. Betul nggak? Saya tadi nggak punya wudhu, apa kawan-kawan yang belum nggak sholat? Betul Isa tadi. Tolong sikap dengan iman. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya kalau nggak cocok nggak usah undang lagi, bapak. Sikapi dengan iman. Orang melaksanakan ibadah sholat itu, ya, melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu hakikatnya berkomunikasi dengan Allah. Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhi wa jasadi, ruh dan jasad langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam mi'rajnya kepada Allah hanya lewat ritual sholat. Lanjut. Orang sholat Pak, maaf, nun sewu, nun ribu, bukan. Kalau ada rame-rame itu, ada orang sholat apa anak kita lagi berisik tuh, kita di saat kita sholat tuh terganggu pikiran kita, khusyuk kita tuh terganggu. Maka sekalipun orang itu baca Quran, tadarus Al-Quran, kalau ada orang sholat, jangan suarakan bunyi Al-Quran. Orang baca Quran bagus enggak? Orang baca Quran termasuk ibadah enggak? Afdhalu min ummati, paling utamanya umatku itu adalah apa? Salah satunya qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Tapi ingat, kalau ada orang sholat, suaramu jangan keras-keras. Mentang-mentang suaranya enak, ada orang sholat Isya. Bacaan Qurannya dinyaringkan, itu kita nggak dapat pahala, dapat dosa. Apalagi nggak baca Quran, pas suara kita itu nyaring sehingga sampai orang sholat itu terganggu, dosa. Ayo, dari sekarang dan selanjutnya sampai nyawa kita lepas dari raga, ayo kita giatkan, kita kompakkan, kita semangat. Kalau bisa kita istiqomahkan untuk melakukan ibadah sholat berjamaah di masjid ini. Kenapa? Mekanisme kehidupan itu diatur di dalam sholat berjamaah, diatur di dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu ada imam, ada. Kalau sendirian itu namanya sholat munfaridan. Kalau ada imam, ada makmum, imamnya pasti satu, makmum bisa 1, 2 dan seterusnya. Itu berjamaah. Kan kalau di dalam sholat tuh, khususnya di masjid nih, kita iqamah dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan imam lagi itu, sawu sufakum fa inna tasbihata sufufi min kalamis shalah. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita, tolong sopnya dirapatkan, diluruskan. Dan sebagian daripada rapat dan lurusnya sop itu bagian daripada keutamaan sholat. Itu aba-aba, pengumuman. Supaya sholat kita itu lancar, bagus. Jangan cuma apelan aja rapat saja. Sholatnya sudah ada, ini satu, sana satu, nggak bagus. Makanya disuruh rapat. Kemudian imam takbir. Maka imam itu suaranya harus dikerasin, dinyaringin. Allahu Akbar. Apa? Supaya makmum
Kedengaran? Imam harus tahu makmum. Yang jadi makmum itu orang tua apa anak muda? Pimpinan harus tahu bawahan. Semua mekanisme kehidupan diatur dalam sholat berjamaah. Imam harus adil, di samping fasih, alim, alama harus adil, tahu diri. Jangan mentang-mentang kita pekori jadi imam, bacanya dilambat-lambatin. Jamaahnya anak muda, kita tahu anak muda jaraknya itu mudah mendidik. Anak muda waktu sholat kadang-kadang keburu main game. Anak muda di saat sholat kadang-kadang kepengin main sama teman-temannya. Bagaimana? Yang standar-standar sajalah. Jangan mentang-mentang pekori. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kerajamaannya. Ini mau korek, mau sholat. Bingung tuh makmumnya. Habis baca Fatihah, suruh tabak. Itu biasanya Pak, dapat satu rakaat, makmumnya kabur satu demi satu. Kenapa? Imam harus tahu kondisi makmum. Barangkali makmumnya itu ada yang asam urat, nggak bisa lama-lama berdiri, betul? Barangkali jamaahnya mungkin ada yang sakit pinggang, jetit, karena kelamaan tanding malam-malam, jetit pas, jetit, jalannya pengkor, sholat berjamaah imamnya ya Allah badannya panjang. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu yang asam urat, itu berdirinya itu macam kayak timbangan, ke kanan, ke kiri. Itu namanya imam nggak tahu diri. Jelas? Kalau kau jadi imam, jadilah imam yang ditaati. Au makmuman muti'an. Kalau kau jadi makmum yang mentaati imam. Artinya apa? Selagi imam itu tidak ada kesalahan dan sesuai dengan syariat Islam dalam melaksanakan ibadah ritual sholat, syarat rukunnya sudah mantap. Ayo makmum ikut imam. Jelas? Jangan makmum ini kalau amin sholat amin, amin, mudah-mudahan diterima. Itu artinya amin Pak. Kenapa nggak di bahasa Indonesiakan? Nggak tahu nih, nggak boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, hidayah. Saya bahas sedikit ihdinas siratal mustaqim. Itu Pak, ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu bukan ditunggu, tapi dijemput. Hidayah jangan ditungguin, tapi hidayah harus dijemput. Kawan kita ngajak, bro, yuk kita ke pengajian yuk. Ya kalau badan lagi sehat nanti insya Allah saya hadir. Kalau nggak sehat, enggak. Yuk kita sholat yuk, yuk. Ya nantilah, mudah-mudahan aku dapat hidayah suatu saat aku bawa ke kita. Jangan begitu. Kalau ada kawan kita ngajak sholat berjamaah, yuk yuk, ayo. Kenapa? Pahalanya orang yang melaksanakan ibadah sholat berjamaah itu, apalagi di masjid. Seandainya kita diperlihatkan pahalanya orang yang sholat berjamaah di masjid, dia akan jalan merangkak. Sekalipun dia tidak bisa berdiri, dia pasti merangkak. Kenapa? Dia pasti sayang kalau ketinggalan pahalanya sholat berjamaah. Sholat isya berjamaah sama dengan melaksanakan ibadah sholat tahajud separuh malam. Tarhim subuh. Assalatu wassalamu alaik ya Rasulullah.
sampean kesempatan untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh. Barang siapa yang melakukan ibadah sholat sunnah sebelum melaksanakan ibadah sholat subuh yang disebut dengan sholat fajar atau sholat sebelum subuh itu, rakaatani khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada kita mendapatkan dunia beserta isinya. Mobil dunia enggak? Mobil dunia bukan? Duit yang warnanya yang merah-merah itu dunia bukan? Istri cantik dunia bukan? Semua yang bagus-bagus di dunia dikasih ke kita. Kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada mobil, lebih baik daripada duit, lebih baik daripada istri yang cantik yang kayak cantik. Pahalanya. Cuma kalau orang nggak paham, ya iya kayak Pak Ustaz kan kalau pagi nggak paham nih. Ada tuh macam dulu tuh, model itu ada tuh. Iya kalau Pak Ustaz enak, pegang mic dapat duit, iya belum tentu, belum kadang-kadang tukar kurang ajar. Iya. Ketukar sama Polri nanti. Siapa namanya deh? Ini anaknya karyawan sini. Sungai Durian. Itu orang tuanya sudah ada jaminan dari Allah itu. Kalau anak bisa ngaji, pintar ngaji. Saya nggak mau bicara tentang urusan dunia. Urusan dunia itu urusan nanti. Di akhirat orang tua kalau punya anak bisa ngaji, jangankan sampai ke alam kubur, jangankan sampai ke alam akhirat. Ketika kita sakit terasa benar kalau kita punya anak. Kenapa? Anak bisa ngaji, bisa kita sakit, anak baca Quran. Betul? Di saat kita sekatul maut, anak cucu mengelilingi kita tuh. Ada yang baca Yasin, ada yang baca sholawat, ada yang baca surah Tabarak. Aduh. Tapi kalau ada anak 4 orang misalnya di rumah kita, yang satu tukang nyolong, yang satu tukang judi, macam-macam. Ayahnya sekatul maut di atas ranjang. Kata mamanya ambil wudhu, nah doain ngaji lah nah, biar bapakmu itu dimudahkan urusannya sama Allah. Apa kata anak? Mama nanya. Mak nyuruh ya? Mak nyuruh. Rugi teman. Coba kalau anak kita itu pintar ngaji. Ini contoh dari durian diundang ke sini contoh supaya sampean sebagai orang tua anaknya kalau bisa kayak adik ini. Paham? Sampean sekarang nggak tadi waktu dengerin. Saya aja merinding, Pak. Saya untuk berdoa. Demi Allah saya berdoa. Ya Allah, jadikan anak kami Muhammad Tasik Syauqi. Ya Allah, pinternya, bagusnya suara seperti adik yang baca Quran ini. Itu saya tadi. Maka kita di dalam hadir ke majelis ilmu itu berdoa. Sampai lihat wajah saya berdoa kepada Allah. Sampai datangkan para habaib, sampai datangkan ulama. Angkat tangannya sampai ya Allah, jadikan anak-anak kami alimnya, tawaduknya, waroknya seperti kiai ini. Hadir ke pengajian, siapa yang diajar? Warsoli Randi. Begitu aja. Kalau itu sudah sering aku melihat kok. Dikira artis kali. Gua lagunya Romai Ramaja itu kadang-kadang satu lagu itu dipakai sampai 10 tahun tuh Pak. Enggak ganti-ganti. Kita enggak bosan-bosan, ya kan? Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta mengikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam
berakhir. Betul? Terus? Terus ke mana? Terus. Nggak ikut turun terus. Turun aku piro, turun aja kok terus. Keras sebetulnya, yang kecil aja. Kecil aja. Iya Pak. Ayo. Dan dengan adanya pengajian ini kan penghujung bulan Rajab nih. Besok malam Syakban sudah. Besok malam Syakban. Masuk bulan Syakban, ayo kita lebih giatkan lagi kita beramal ibadah. Umur tidak selamanya, kita pasti dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita kalau cuma untuk dunia, sementara Allah dilupakan. Kenyataannya semua makhluk pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua milik Allah. Kita semua milik Allah. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Nyaman? Sapi nyaman. Kalimatnya sapi nyaman. Pagi-pagi sampai siang sampai sore begawi, malam-malam pegang bolpen, pegang buku. Kebon si anu sekian Pak. Ini untuk cicilan kulkas tinggal berapa bulan lagi nih Pak. Terus arisan yang 200-an Pak, kita ikut 5 Pak. Berapa kali lagi kita? Nah itu Pak masih lama Pak. Terus kapan zikirnya kepada Allah? Bibirnya nggak pernah basah dengan zikir kepada Allah. Bibirnya nggak pernah basah dengan ingat kepada Rasulullah dengan cara bersolawat. Apa yang mau kita bawa menghadap Allah? Satu-satunya nikmat terbesar ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengen nggak jumpa sama Allah? Syaratnya harus mati dulu. Mau? Bilang mau, ragu-ragu, tunggu besok. Ada pintunya. Pintu untuk jumpa dengan Nabi Muhammad, pintu ingin jumpa dengan Allah, harus buat pintu namanya kematian. Nanti di sana Pak cuma ada 2 tempat. Wa madaru akhirat liman ittaqa. Nanti di akhirat itu ada 2 tempat. Yang pertama al-jannatu. Yang pertama surga untuk siapa? Liman ittaqa, orang-orang yang bertakwa. Wa narun, dan yang kedua neraka untuk siapa? Liman lam yattaqillaha, untuk orang-orang yang berhaka atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 tempatnya. Kalau enggak surga, neraka. Kalau enggak neraka, surga. Enggak ada pilihan. Kalau di sini sampean melanggar sama Pak Manajer, keluar sampean dari PT Siramas ini. Bisa sampean ke Binamas, bisa sampean ke PT-PT yang lain. Tapi kalau kita sudah nanti mendapatkan murkanya Allah, kita mau kemana? Mau kemana? Jangan sombong, itu neraka. Kalau nggak percaya itu rokoknya taruh di sini. 5 menit aja. Kalau segitu waduh, neraka lebih dahsyat daripada itu. Apa judul ini? Kematian nih. Hidup kita hanya sebentar. Betul aku nyanyi berarti. Hidup kita hanya sebentar. Umpama jarak antara azan dan sholat. Sebentar. Bila lahir diazankan dan bila mati disolatkan. Maka sholatlah
sampean sebelum sampean disolati? Hah? Kenapa disolati? Karena kuda bisa sholat sendiri, makanya disolati. Jangan sampai kita orang lain yang menyolati kita. Sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati billahi ta'ala Allahu akbar. Sementara ruh kita di samping jasad. Kita lihat yang menyolati itu siapa? Ternyata nggak ada anak-anak kita. Ternyata tidak ada keluarga kita. Yang nyolati orang lain. Maka ruh itu menangis kepada Allah, ya Allah, betapa nestapanya, betapa sakitnya ini. Kenapa anak cucuku ini tidak ada satupun yang ikut serta menyolati aku? Coba sampean buka kitabnya, kitab Dzikirul Maut. Ingat-ingat kepada kematian. Kayak apa caranya roh itu dicabut oleh Allah itu. Itu beraneka ragam, bermacam-macam tergantung amal perbuatan kita. Ada orang dicabut rohnya itu seperti rambut dari tepung. Siapa itu? Orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dicabut rohnya itu sama seperti kain sutra yang terlilit di duri, susah, sakit. Siapa? Orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Orang-orang yang tidak mau mengingat Allah. Ayo Pak, saya ulang-ulang, ayo Pak. Sadari bahwa hidup kita di dunia itu hanya sebuah persinggahan. Tidak selama. Sadari. Umur kita sudah berapa tahun? Gitu loh. Kalau ikut Nabi kita kan umur 63 tahun tuh. Nabi wafat 63 tahun. 10 dari kenabian Nabi Muhammad itu di Isra Mi'rajkan. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu 10 tahun dari kenabian Nabi, bertepatan pada tanggal tahun 621. Nabi umur 63 wafat. Umatnya nggak jauh-jauh. Kalau ada yang malam ini jamaah malam ini umurnya sudah 50 tahun, berarti 13 tahun lagi. Masih lama, ada kesempatan. Mumpung belum maghrib, tobat. Umur 40 itu Pak, itu misterius itu sudah. Penentu itu. 40 tahun ujarnya Nabi, amunnya nggak mau beribadah kepada Allah, nggak mau bertobat kepada Allah. Fahjur ila nar, dan kau nanti di neraka jahanam. Alhamdulillah. Yuk kita ingat umur kita. Kalau ada yang umurnya sudah 62 tahun 11 bulan, berarti bulan depan. Kalau ikut Nabi. Malam ini ada yang umurnya 62 tahun 11 bulan 29 hari, besok berarti. Hati-hati, gak usah pakai pantangan, makan aja sudah. Kalau takut asam urat gak usah. Besok. Ya toh? Pak, orang pulang itu senang Pak. Orang pulang itu senang. Contoh Pak manajer umumkan untuk karyawanku, karyawan dan karyawati PT Sawita Kosinarmas. Saya sebagai manajer di sini, pimpinan kebun di sini, mengumumkan kepada semua karyawan dan karyawati sehubungan dengan masuknya bulan Sya'ban yang akan menyambung kepada bulan Ramadan, maka ada dispensasi, ada sebuah keringanan untuk karyawan dan karyawati. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu boleh pulang kampung tanpa dipotong gaji sepeser pun. Senang nggak? Sampai yang senangnya itu sudah loncat-loncat Pak. Boleh. Kenapa? Boleh Bu. Boleh pulang. Anak-anak kita kalau sekolah tuh pas ketemu sama pelajaran, yang pelajaran itu nggak disenengin. Udah pelajaran yang nggak disukai, nggak disenengin, gurunya galak pulang. Suatu saat ibu guru yang nggak disenengin atau pak guru yang nggak disenengin ngomongin sama anak-anaknya, untuk anak-anakku, sehubungan dengan adanya rapat semua guru-guru, maka kalian boleh pulang. Itu anak-anak boleh. Ditanya kenapa boleh? Boleh. Nah, sekarang
Bapak-bapak, Pak Ajis, Pak Mursan, Bu Ibu, Bapak-bapak semua ini diumumin sama malaikat Israel. Udah kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi sehubungan dengan adanya meeting yang kami rembuk dengan malaikat Jibril dan malaikat Mikail, maka bapak-bapak dan ibu-ibu besok boleh pulang ke alam barzakh. Senang nggak? Senang nggak? Stres. Kenapa takut? Kenapa nggak senang? Ada dua. Catat. Yang pertama, kita di manusia sebagai makhluk yang lemah, imannya naik, imannya turun. Kenapa kita takut untuk pulang ke alam barzakh? Takut berjumpa dengan Allah? Ada dua. Yang pertama, kita mencintai dunia ini itu sampai berakar di hati kita sehingga tak sanggup menghadapi pisah. Kita khawatir anak-anak kita, kita khawatir istri kita, apalagi kebetulan istrinya masih minor-minor, Pak. Istrinya cantik, dipoles pipinya glowing. Skincare-nya 1 bulan itu 3 juta. Belum lagi yang di Lazada, belum yang masih di perjalanan. Yang di Shopee ada, di Lazada ada. Sekali dia ngambil paket, sekali keluarin duit 750. Jarnya suaminya kok banyak sekali dia pengeluaran. Loh mas, skincare ini loh mas untuk mempercantik diriku. Bukankah kalau diriku cantik mas juga yang senang? Kan iya bu? Kenyataannya enggak. Kalau udah cantik, udah muluk, udah glowing, suami tangganya digodain. Tapi di sini nggak ada, di sini nggak ada. Kalau gitu. Mencintai dunia kalau sampai berakar di hati kita, itu yang bikin kita tidak sanggup melepaskan pisah. Yang kedua, orang nggak sanggup menghadapi pisah, tidak sanggup, kita ragu-ragu, kita takut untuk pulang ke alam barzakh. Yang kedua, karena kita nggak punya bekal, belum tobat dicabut tuh. Sholat nggak pernah, misal puasa dan Ramadan nggak pernah, pas dicabut belum tobat. Alamat itu digebukin sama malaikat ini. Dua ini yang bikin kita itu ragu-ragu untuk menghadapi kematian. Tapi kalau cinta dunia hanya seperlunya, cinta Allah sepenuhnya, kita rajin ibadah, kita sering hadir ke majelis taklim, kita rajin sedekah, kita itu menghadapi kematian santai. Jelas? Jelas. Oleh karena itu, kalau sudah jelas, besok kalau ada sumbangan, kebanyakan itu kita 2 juta. Pak siapa ini? Pak Awi, misalnya kan? Ini berapa? 2 juta 500. Siapa yang sumbang nih? Ini Pak Kute, Pak Kute. Apa? Itu amal kita, Bu. Uang sampean sekarang itu boleh jadi besok itu uangnya tukang rokok. Kita pegang uang 100.000. Boleh jadi besok sore itu uangnya tukang sayur. Betul? Tapi uang kita yang disumbangkan ke masjid, uang kita yang kita sedekahkan, itulah harta kita yang sebenarnya. Orang yang rajin sedekah ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah belum ada yang bisa mencatat bahwa orang yang rajin sedekah jatuh miskin, tidak ada. Kamu kok bangkrut? Ya gara-gara sedekah dan sumbangan pengajian masjid itu bangkrut. Enggak ada. Enggak ada. Kepada siapa kita yang paling utama bersedekah? Pertama, kepada ibu bapak kita. Bahagiakan orang tua kita, maka hidupmu tidak usah diminta kepada Allah. Allah yang akan bahagiakan hidup kita. Pelit sama orang tua, sulit juga menjadi sampean. Percaya. Saya selalu pegang mic di mana-mana tuh. Makanya suara sampai habis nih. Serak-serak pecah. Iya, betul. Bilang dulu, bilang dulu. Semangat, Pak.
Saya itu maaf Pak, kalau mau contoh silakan. Enggak pernah sampai orang tua itu telepon boleh pinjam uang, enggak pernah. Kan kadang-kadang ada tuh orang tua, nak ada uang bang. Kalau ada bapak mau pinjam nak. Ada yang sampai ditelepon, nak kalau ada uang kirim nih, nak bapaknya sakit mau berobat nggak ada uang. Di sini susah jadi pinjaman, nak namanya dijawab. Kalau sampai ada orang tua tuh pesannya seperti itu kepada kita, sampian tidak tersentuh hatinya, yang dipikirin hanya istri, hanya anak, hanya untuk kesenangan pribadi. Wallahi, selama hidup sampian itu kalau seperti itu akan dipersulit jalan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tepuk tangan. Wah, kita David. Enggak betulan. Uwais Al-Qarni seorang anak, seorang pemuda yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari Yaman, Pak. Dari Yaman ke Mekah, ke Madinah itu menggendong ibu kandungnya sendiri untuk melaksanakan ibadah haji. Uwais Al-Qarni dijamin surganya oleh Allah. Kenapa? Karena pengabdian kepada ibundanya, taatnya kepada ibundanya, rasa sayangnya, rasa cintanya kepada ibundanya, sampai dipraktekkan bahwa ibunya itu digendong Pak, dari Yaman ke Mekah. Coba seandainya kita ibu sakit, digendong dari Sinar Mas ini ke klinik durian, ngeluh sampai kita nggak sanggup. Paling tidak kita tidak bisa seperti Uwais Al-Qarni, paling tidak jangan sampai kedua orang tua kita itu bertanya, kau punya uang nggak? Kau mau pinjam? Jangan. Ibunda kita mengandung kita 9 bulan 10 hari itu. Mau maaf, mau yang jadi manajer, mau yang jadi kiai, mau jadi ustaz, mau siapapun, bahkan Rasulullah itu pernah ada di dalam rahim seorang perempuan yang bernama Siti Aminah. Kalau ingin mencontoh Nabi itu sudah komplit. Menyentuh apa aja ada pada diri Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, Nabi sudah mencontoh ini. Jangankan kepada ibu kandungnya sendiri, Siti Aminah, karena memang ibu kandungnya Rasulullah itu wafat di saat Nabi Muhammad itu masih kecil. Ada seorang perempuan yang menyusui Nabi namanya Halimatus Sa'diyah. Ketika Nabi sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kalau kita sekarang sudah punya pangkat, sudah punya jabatan, tiba-tiba ada tuh seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Dia masuk ke ketok pintu, padahal Nabi di situ sedang meeting. Nabi sedang rapat dengan para sahabat, melihat seorang perempuan yang pernah berjasa kepada Nabi. Apa yang terjadi? Nabi sorbannya itu, imamahnya ini dibuka, digelar. Untuk apa? Dipersilahkan seorang perempuan bernama Halimatus Sa'diyah untuk duduk di atas sorbannya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan mentang-mentang kita sudah keras kepala sehingga kita keras kepala. Batok kepala boleh keras, tapi ayat jangan keras kepala. Paham? Kalau kita berbakti sama ibu bapak, anak-anak kita nggak usah disuruh. Kenapa? Anak-anak kita fotokopian. Namanya fotokopi berarti ikut aslinya. Kalau KTP-nya sampian, kakak sampian, asli di fotokopi itu, pas ternyata datanya tidak sama dengan aslinya, itu berarti mesinnya sudah error berarti. Betul. Artinya apa? Kalau kita berbuat seperti ini, anak pasti begini. Loh, kamu kok bandel sekali sih, nak ngelawan sama mama, ngelawan sama bapak. Kita lihat coba, buka 20-40 tahun yang silam, kita waktu masih anak-anak ngelawan sama mama. Kita dulu masih anak-anak, kita sering kali nggak membuat mama dan ibu bapak kita itu menangis. Anak-anak muda yang hadir, yang sembunyi di pojokan, yang dengar suara saya, ingat, orang tua yang bernama ibu itu di saat hamil sudah susah payah, sehingga Al-Quran itu berbicara perempuan yang hamil itu wahnan ala wahnin, payah ketimbang payah, udah payah payah lagi, wahnan ala wahnin, melahirkan nyawa taruhannya.
Kalau enggak karena kuasa Allah, karena perjuangan ikhlasnya seorang ibu, tidak ada kita di dunia ini. Berapa kali, berapa ratus kali, berapa ribu kali ibunda kita yang membersihkan kotoran kita. Bisa kita masih bayi dulu itu, kita bangun malam-malam, ibunda kita itu enggak usah dibangunin. Insting naluri keibuan itu Pak luar biasa untuk anak-anaknya. Anak nangis menangis, ibu nggak usah dibangunin sama bapaknya, langsung tersentuh, bangun, digosok-gosok anaknya, ternyata anaknya buang kotoran, ibu nggak gigit-gigit, langsung dilap. Zaman dulu nggak ada tisu, pakai yang namanya sobekan-sobekan kain, dilap. Ibu nggak mikir apakah di tangannya ini ada bau apa enggak, apakah masih nempel apa enggak, nggak mikir. Supaya apa? Anak bisa melanjutkan istirahatnya, bisa tidur nyenyak. Ibu ikhlas luar biasa. Kita cerewet masih anak-anak, ibu dengan senang hati mendengarkan cerita kita. Sekalipun cerita kita waktu itu masih ngalor ngidul, nggak jelas, ibu kita dengan senangnya menemani kita. Pertanyaannya, kalau ada ibunda kita yang sakit, berapa kali kita menemani ibunda kita? Kalau ada ayah kita yang sakit, ayah cuma minta doakan ayah. Kalau ada sebagian hartamu, bawa ayah mau ke dokter, kita nggak sanggup. Naudzubillah, berarti kita termasuk anak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Mudah-mudahan setelah pengajian ini, ayo sadar. Saya nggak mau lucu-lucuan pidato sekarang. Gini lah, undang aja ya. Mak, agak lain pidatonya Pak Ustaz. Ya memang, ini pidato terakhir nih. Bukan rojak ini. Iya Pak Gaul. Kemarin saya keliling di Pamukan 2 sana itu. Sampai kemarin mau nyerah itu gara-gara kecapean gue. Betul, kecapean. Udah berangkat hari subuh, jam 5 masuk subuh, kami sarapan. Karena panitia pengajian sudah di rumah. Berangkat jam 3 di lokasi pengajian, jemput kami. Jadi masuk subuh tak ada, panitia itu sampai di rumah. Jadi pas selesai sholat subuh kami berangkat, sudah sarapan. Sekitar setengah 6 ini berangkat ke rumah. Keliling sampai rumah jam 6. Saya sampai bilang sama istri saya, Neng, kalau nanti panitia yang di Bintaro 1 itu datang, mungkin insya Allah saya paksa saya berangkat. Tapi kalau sekiranya enggak, ataupun telepon aja Pak Ustaz, bawa diri sendiri, saya enggak berangkat. Dari capeknya aja. Tapi di saat itu saya teringat pesan ayah dan bunda saya, teringat pesan guru-guru saya. Berjuanglah di jalan Allah, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Jangan merasa capek untuk berjuangkan ajaran Rasulullah SAW. Semangat lagi saya. Suara mau habis gak urus. Yang penting ayat-ayat Allah disampaikan. Yang penting hadis-hadis Nabi Muhammad disampaikan. Yang penting umat itu yang selama ini gersang hatinya, mudah-mudahan dapat hidayah, bisa menjadi orang yang soleh-soleh. Yuk semua yang hadir, orang tuanya yang masih hidup, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya orang tua kita oleh Allah. Kalau sudah dipanggil oleh Allah, kita doakan barokahnya majelis ini, barokahnya majelis bulan Rajab di penghujung ini dengan syafaat Rasulullah, barokahnya para aulia Allah, barokahnya leluhur-leluhur yang membabat tanah sawit kayu simpan ini. Mudah-mudahan alam barzahnya orang tua kita itu dijadikan alam barzah raudhah min riyadil jannah. Mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan rahmat di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antum enggak? Belum ya? Pak Haji tentu. Tanya Pak Manajer, kalau saya ngikut kok. Kenapa saya akrab sama beliau ini? Beliau ini mulai jadi askep di Pamukan sana itu udah kenal saya. Makanya sayang sekali tadi nggak dikasih sambutan. Oh kalau sambutan beliau itu kayak Pak KUA. Bujur saya itu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sampai hafal deh. Sampai jadi manajer di Pamukan, habis itu pindah lagi ke Sapanahan. Ya Pak ya? Sapanahan dicantum sama PT Sinar juga dicantum sana.
Habis itu kembali lagi saya ngisi pengajian di sini, di sini sinar masalah tuh. Ketemu lagi, kok nol di sini bang? Dikasih Ustaz. Ketemu lagi. Mudah-mudahan sering ketemu di dunia, besok di surganya kita dikumpulkan. Amin. Kalau ngantuk pulang ya bang. Saya duduk kasih ibu-ibu gini. Saya berdiri. Bapak kaki saya. Siapa tahu saya ngomong begini untuk pengajian tahun depan pas bikin panggung di luar gitu loh. Kan enak saya duduk sama bapak-bapaknya kelihatan semua, ibu-ibunya kelihatan. Ini kan panggung kayak ini panggung nyusah ini. Ada ini bagian sana tuh kemana? Hei, ada bro? Bro, ada di sini banyak sebenarnya itu. Di luar tuh semuanya tuh. Di sini, guys, ada guys. Panggung nyusahin ini, bro kacang mana ini? Dapat ke kanan nih? Udah. Oh belum tadi sudah itu. Ini yang diskati disuruh kayak setrika muter-muter jalan-jalan ini. Terakhir. Jalan yang itu lubang-lubang. Itu. Seandainya Randi sinar emas ini Pak Manager, itu aspal mulus. Saya itu insya Allah setengah jam sampai. Yang bikin saya sampai 2 jam itu dikarenakan jalannya itu sudah berlumpur, lubang pula. Udah gitu batunya gede-gede. Yuk kita jadikan sebuah ilmu. Begitulah sebuah perjalanan. Kalau jalannya tidak bagus, maka tujuan tidak akan cepat sampai. Amal ibadah kita kenapa lambat sampai kepada Allah? Mungkin hati kita banyak lubangnya. Mungkin hati kita banyak lumpurnya. Mungkin hati selama ini selalu saling iri bersama tetangga. Mungkin hati kita selama ini selalu riya di dalam beribadah. Kenapa amal ibadahmu nggak sampai? Kamu riya. Kamu hanya ingin dipuji oleh makhluk. Kamu tidak ingin dipuji oleh Sang Maha Pencipta. Riya kau di dalam beribadah, amalmu tidak sampai ke hadratullah azza wa jalla. Maka hikmah di balik peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi, yuk kita kembali membaca sebuah sejarah. Nabi dulu itu masih di Mekah. Sebelum melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, Nabi sudah dioperasi dulu sama malaikat Jibril itu. Mengalami tidak check up, dibedah, diambil hatinya Nabi dengan dibasuh dengan air Zam-Zam. Dibuang sifat-sifat yang tidak baiknya, diganti dengan sifat ilman wa yaqinan. Kenapa kau dibersihkan? Karena tujuan Nabi Muhammad di Mi'rajkan itu akan menghadap kepada Zat yang Maha Suci, Allah Subhanahu. Maka ketika kita berhadapan dengan Allah mau sholat, yuk sarung kita harus suci dari najis. Selawar kita harus suci dari najis. CD kita celana dalam juga harus suci. Sejadah kita semua harus suci karena itu syarat. Termasuk yang lebih utama, hati kita ayo kita bersihkan dari sifat sombong. Hati kita bersihkan dari sifat dengki, sifat iri, supaya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala setiap bacaan sholat, setiap rukuk, setiap i'tidal, setiap kali sujud itu akan nyambung, akan menjadi setrum kita untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya. Sholat sampai nusuk, malam tahajud, enggak henti-henti. Tapi ngomongin orang doyan. Tahajud sampai hitam ini. Entah karena tahajud atau kejedot nggak tahu. Hitam kok ini. Saya ambil tahajud Ustaz. Masa? Coba aja kita saya. Mengenal Ustaz. Kok bisa? Oh saya waktu berwudu pakai jedot saya. Ya bukan tahajudnya itu. Karena kejedotnya. Tapi orang yang rajin ibadah, tapi kalau selalu ghibah, selalu membicarakan kejelekan tetangganya, membicarakan kejelekan saudara-saudaranya, bahkan terjadi fitnah, nauzubillah, itu ibadah kita tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Ibadah kita memukul air di dulang itu, percikannya itu akan kembali kepada diri kita sendiri.
Kalau kita bicarakan kejelekan orang lain, pada hakikatnya itu membicarakan aib kita sendiri. Iya. Kalau semut di seberang lautan kelihatan, gajah di depan mata nggak kelihatan. Itu sebuah simbol. Kalau kesalahan orang lain, kelihatan benar. Sementara di punggung kita ada panunya itu, ada panu, bukan panu. Ada panu, ada korek, nggak kelihatan. Yuk jangan seperti itu. Kita sama kakak harus rukun. Harus rukun nih, bapak-bapak, ibu-ibu harus rukun sama tangga. Tangga bisa beli mobil sudah syukurin, alhamdulillah bisa numpang gitu. Kun kalihatain, jadilah kamu seperti kedua tanganmu. Walatakun kal udunain, jangan kamu seperti kedua telingamu. Kenapa? Kedua tangan kompak. Kedua tangan ini selalu rukun, walaupun tidak selalu bersama-sama. Kedua tangan juga tahu diri. Coba kalau kita jalan tuh, tangan kanan kan ke depan tuh. Kalau kaki melangkah, tangan ke depan yang kanan. Yang kiri diam tuh. Giliran yang kiri mundur, yang kiri tangan maju juga. Coba seandainya bareng-bareng tangannya jalan begini. Hah? Artinya apa? Yuk jangan perbesar perbedaan, tapi ayo kita song-song kerukunan. Kita harus perkuat ukhuwah Islamiyah. Jelas? Tidak ya gitu. Tangan kiri gatel, kanan nggak usah diundang, langsung garuk-garuk. Bahkan pantat gatel yang tangan rebutan kan yang mana yang digaruk. Gitu. Dia tahu diri. Salaman pakai tangan kanan, betul? Nyuruh-nyuruh orang makan minum, silakan Pak, pakai tangan. Tangan. Nanti habis ceramah di amplop pakai tangan. Kalau ada. Belum gini kan? Kayak jamnya nambah. Ini Pak Musa. Iya, kita pakai tangan kanan. Habis ini Pak Ustaz dikasih makan, ada opor ayam, ada sate kambing, katanya Pak Rom tadi potong kambing. Bukan dia tak tahu. Saya potong kambing tadi makan satu itu. Bukan. Telur. Makan daging kambing, opor ayam, telur semuanya pakai tangan kanan. Subuh mules perut dibuang. Tugasnya mana tuh? Tugasnya tangan kiri. Tangan kiri itu nggak keberatan. Tangan kanan, udahlah kamu nggak usah bingung. Kalau masalah untuk pembersihan itu urusanku, itu tugasku. Yang penting aku bantu, kamu yang pegang airnya, siram, biar aku yang gosok. Tapi kan yang kanan tahu diri. Kiri, kamu kan termasuk tangan yang ikhlas, bagian pembersihan. Iya, terus gini aja, nanti kan kalau aku dapat uang kan aku yang menerima. Kalau pasaran besok durian, aku tak beliin gelang, kamu yang pakai. Tak beliin cincin, kamu juga yang pakai, ya? Kata yang kiri, alhamdulillah, syukron. Maaf. Tahu diri. Iya. Ayo yang kompak seperti 5 jari gitu. Tugasnya masing-masing, perannya masing-masing. Tapi kalau kompak, makan apa aja yang nggak masuk, bisa dipegang. Air apa bisa dipegang karena jari yang 5 ini kompak. Coba jari antara kelingking dengan jempol dengan jari tengah, jari telunjuk nggak rukun, bisa nggak kita pakai ini? Bisa, ya enggak? Kalau kompak, apapun yang nggak bisa dipegang, apapun yang bisa kita angkat kalau kompak. Kan tugasnya masing-masing tuh. Kalau jempol ini tugasnya ini untuk kita membantu seorang yang dianggap kita muliakan. Ada Pak Ustaz, monggo Pak Ustaz, monggo. Gitu kan? Masa muka-muka rukun pas 5 jari pas barengan. Silakan Ustaz. Begini. Ayo. Sampean Pak Ajis, Pak Manajer datang sama sampean. Oh, selamat datang Pak. Ayo silakan Pak. Saya Pak Rukun. Selamat siang berarti. Satu aja. Sebagai pimpinan. Nih, jempol nih. Ayo silakan Pak. Ngaturin Pak Presiden datang ke rumah kita, Pak Gubernur kita pakai jempol. Ada Pak Ustaz ini kan. Ayo Pak, ngomong. Gitu kan? Jempol, ibu jari. Maka Jakarta disebut dengan ibu kok? Bukan bapak kota. Ibu
Ibu kota, ini jempol ibu kota. Telunjuk, nih tugasnya Pak Asisten, Pak Manajer telunjuk. Kalau di sana selesaikan banyak bagian sana. Untuk nunjuk-nunjuk itu orang yang punya jabatan, orang yang sugih. Amunnya kada punya jabatan kayak saya, sugih kada juga nyuruh-nyuruh orang. Kata orang, enggak ada nyuruh. Tapi yang berkuasa, nggak usah manajer, mandor aja. Tolong Pak, di situ Pak sisipan itu, coba diambil juga itu Pak. Itu brodolannya dibersihkan itu Bu. Tunjuk. Kenapa? Punya kuasa. Atau orang sugih, punya duit. Kalau Pak, sampean besok kalau bisa kerja ya bikin parit di samping rumah saya itu, karena besok saya juga nggak ada, itu dibersihkan semuanya pakai ini. Duit langsung ada tuh, nih upahnya. Semangat yang terjadi tunggu. Coba yang kere, coba tunjuk. Yang kere, tunjuk ya. Yang nggak punya duit, tolong Pak, besok bantuan ini Pak. Paling dia yang perintah turun ya. Tugasnya jaring, dia turun. Nih, yang dari tengah apa nih? Ini ulama, ini orang tua. Nggak ada tugasnya, seakan-akan nggak punya tugas nih. Yang tengah, adakah kira-kira kalau kita kedatangan tamu Pak kita? Ayo Pak silakan Pak. Ada kira-kira nih, ini ada. Cuma sama bapak ini bisa gunakan. Ada. Tawannya. Gak ada tugasnya nih. Ini orang tua, sekalipun seakan-akan tidak ada peran, tapi kalau ini lupakan Pak, ini gak bagus. Coba jari tengahnya potong, coba kalau namanya potong jari tengahnya. Tinggal yang sudah punya tugas semua juga. Yang tengah potong coba. Sekalipun gak punya tugas, seakan-akan gak punya peran, tapi coba lihat paling tinggi. Betul? Paling tinggi. Derajatnya ulama, derajatnya guru, derajatnya orang tua itu lebih tinggi daripada anak-anaknya. Jelas? Kita minta mikir loh, mulai lembut. Ditanam kayak makan loh. Apa maksudnya itu? Maka orang yang tahu dirinya akan tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak tahu terhadap dirinya sendiri, dia tidak akan kenal siapa Tuhannya. Man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Kelingking. Apa jadi manis? Siapa nih? Pemuda. Harapan bangsa, pemuda. Harapan agama, pemuda. Saya kalau setiap pengajian nggak pernah ada tema kakek-kakek harapan bangsa, nggak ada. Marilah kita mencetak generasi kakek-kakek penerus kuburan. Harapan agama, pemuda. Harapan bangsa, pemuda. Harapan negara, pemuda. Harapan pemudi, pemuda. Gitu? Pemuda adalah waktunya dia itu merasakan nikmatnya dunia di masa anak-anak masih remaja tuh. Pemuda tuh. Pak kalau sudah tua itu Pak, main geng-gengan sama anak-anak itu, kita nggak lucu. Malah orang bilang kayak anak-anak udah tua gitu. Nah gitu kan? Nggak nak. Kayak gitu loh. Orang tua itu nggak bagus. Kalau orang tua bersikap bertingkah laku seperti anak-anak. Maka sampai karena itu sampean buang HP-nya dari anak-anak. Anak-anak dimarahin orang tuanya yang nonton sendiri di kamarnya begini. Kelingking yang terakhir, kelingking. Siapa nih? Perempuan. Paling kecil, tapi paling kuat. Kalau kita suwitan, kesiutan tuh, kata bahasa Inggrisnya itu kingsut. Kalau kita mau main, yuk kita apa namanya itu? Iya, dia maksudnya. Antara ini kelingking dengan jempol lebih besar mana nih? Kalau kita siutan, kesulitan tadi itu, yang menang mana? Keling. Sekarang, yang dorong-dorong Nabi Adam meninggalkan surga itu sehingga murka Allah itu datang, itu yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah budi itu siapa? Siti? Siapa Siti Hawa? Kelingking. Orang keramatnya kayak apa, alimnya kayak apa, main perempuan jatuh keramatnya, jatuh keulamaannya, tinggi pangkat jabatan, main perempuan tidak bakalan lagi dihargai oleh masyarakat. Perempuan hebat, ya kan? Sehingga Nabi itu mengatakan an-nisa imadul bilad, perempuan kaum wanita itu tiang daripada negara.
Fa idza saluhat saluhal bilad. Kalau perempuannya itu bagus, perempuannya salihah, maka negara itu akan menjadi baik. Fa idza fasadat fasadal bilad. Kalau perempuannya rusak, maka rusaklah tatanan negara ini. Suami akan menjadi suami yang kurang ajar kalau istrinya jadi tukang kompor. Suaminya lugu, ngomong kalau nggak diomongin nggak ngomong, tapi istrinya cerewet. Suatu saat suaminya akan menjadi orang yang hebat. Suaminya maunya santai ke istrinya, Pak, jangan santai-santai, Pak. Kita udah 3 tahun Pak kerja di sini, Pak, nggak dapat apa-apa, Pak. Coba tuh lihat tetangga, sudah bisa beli ini beli itu, Pak, bahkan bisa beli lahan, Pak. Cobalah, jangan cuma rokokan terus, cuma duduk tidur, kerjalah. Kalau sudah habis kerja akar, kamu jadi sampingan, borongan, kamar batu, tak terserah. Itulah lama suami sampai itu miring sama ibu. Miring, kenapa? Sampian kita lihat sama suami. Maka bapak-bapak yang cepat stroke itu kalau punya istri cewek, mau rokokan, baru mau dibakar, beli sulut yang namanya rokoknya, baru pegang korek, itu tunjukin sama istri, boros-borosin dah rokoknya, boros-borosin terusin rokoknya, jangan pikir ada mau itu, rokok terus, itu yang mau dibakar rokok masuk lagi ke dalam, keluar. Laki-laki ini bu, suami sampean termasuk yang pegang mic, ini cuma singa panggung. Saya tidak pun di depan sampean hebat, tapi bukan istri hiau. Manajer, lebar manajer, Pak Haji. Kalau di depan sampean, kalau pas apel, hebat, tidak ada satu kalian pun yang berani melawan. Menunduk ya Pak, paham ya? Oke Pak, itu sama sampean, sama istrinya. Dan itu Pak. Contohnya siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar itu jangankan manusia, jangankan orang-orang kafir, jin, setan ngelihat sendalnya Umar lari terbiri-biri. Dari berani Sayyidina Umar. Maka kalau rumah ditulisin Umarul Faruq, itu jin takut Pak. Namanya aja Pak. Dulu ada orang ibadah di dalam masjid itu. Sayyidina Umar tidur di depan pintu. Jadi jin itu, setan itu mondar mandir, masuk yang nggak masuk, mondar mandir. Ditanyalah sama kawannya, sama sesama setan maksudnya, sama temannya. Ditanya, tuh kenapa kan nggak masukkan? Justru itu kan, aku takutan ada orang tidur depan pintu. Jadi setan yang saat bina ngomong, gimana kamu kan? Sama orang tidur takut, sama orang yang sholat nggak takut, kok kebalikan? Setan yang satunya ngomong, kamu nggak tahu siapa yang tidur? Siapa? Umar. Lari berdiri. Dari hebatnya Umar, tapi suatu ketika Sayyidina Umar duduk merenung di bawahnya pohon kurma, susah baru wajahnya ini, bahasa Inggrisnya elok. Layu itu wajahnya. Ditanya sama sahabat, ya Amirul Mukminin, ya. Kenapa engkau di sini? Saya lihat wajahmu itu kok layu seperti ini, seakan-akan ada kesusahan, ada sesuatu yang kau pikirkan. Katanya Sayyidina Umar, bro, aku takut mau pulang bro. Tuh, kenapa? Aku lagi marahan sama bini. Apa istri takut sama jin berani? Berarti perempuan lebih hebat daripada. Serem sampean itu bu. Cuma gara-gara celah, gara-gara lipstick, gara-gara alis palsu kedengarannya memukau. Iya, padahal lebih serem daripada gitu. Ya ngomongkan saya begini bapak, suami-suamian. Nanti kalau minta jangan dikasih. Jadi kalau bapak sampean belum ada yang mendekati itu, ibu sampean jangan dekat-dekat sama jin. Tapi enggak, kalau ibu-ibu senang enggak ya bu ya. Mudah-mudahan solehah semua, amin. Caranya nanti ibu pulang di pengajian, kalau semuanya diingat tidak mungkin. Paling tidak sampai menjadi istri yang solehah. Pulang dari sini, anak tidurin dulu, habis itu sampai mandi, sampai pakai handuk,
Hanya pakai sebelah. Sampai ngomong, Mas, bukan suaminya rokokan, dia ngopi. Sampai nanya sama suaminya, malam ini saya dipakai enggak? Tanya, langsung dimatiin rokoknya, dipakai ya. Agresif kalau gurunya ini. Iya, umurnya 40-50 tahun, kalau yang bawah 17 itu. Tentunya banyak janda, banyak cakap, banyak salah kami. Di penghujung Rajab, mudah-mudahan kita dapat berkahnya bulan Rajab. Sekali lagi masuk Sya'ban besok malam, tanggal 15 Sya'ban, malam 15. Ibu catat, kalau baca tadi rumahnya. Malam tanggal 15 Sya'ban, itu yang disebut dengan nisfu Sya'ban, pertengahan bulan. Biasanya umat Islam sebagian ada ritual ibadah malam nisfu Sya'ban itu. Usolli sunnatan lailatan nisfi Sya'ban. Sholat sunnah nisfu Sya'ban. Mau di masjid itu lebih utama di masjid. Saya selalu di masjid lebih utama. Tapi kalau nggak sempat di masjid di rumah boleh. Yang penting jangan tinggalkan ibadah. Malam nisfu Sya'ban. Kemudian baca Yasin 3 kali. Berapa kali? Baca Yasin yang pertama itu minta dikuatkan Islam dan iman. Sampai wa ilahi turja'un dia Yasin doang. Yasin, Allah bukan iman Islam kami ya Allah. Yasin, Allah berikan tiga ya Allah. Yasin, ya dua menit selesai. Jangan di ujung-ujungnya bu. Baca surah Yasin sampai selesai. Itu yang minta pertama itu minta dikuatkan Islam dan iman, terutama anak-anak kita. Mudah-mudahan dikuatkan imannya oleh Allah. Ini susah banget, malam ini susah banget. Yang kedua, minta dipanjangkan umur untuk beribadah kepada Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah, panjangkan umur keluarga kami, anak istri kami, semua saudara-saudara kami, ya Allah, orang tua kami, panjangkan berkahi umur kami untuk ibadah kepada Engkau, ya Allah. Yasin yang kedua. Yasin yang ketiga, kita minta kepada Allah di nisfu Sya'ban tadi, kita minta mudah-mudahan Allah lancarkan urusan rezeki kita. 3 kali Yasin. Sesudah sholat nisfu. Nah, kemudian sampean kalau sempat, Pak, Bu, kenapa kok saya itu tadi itu sampaikan di masjid? Kalau kumpul sampean di masjid ini sampean saling minta maaf. Kenapa? Malam itu adalah malam penutupan buku catatan amal umat Islam. Masuk Ramadan, buku sudah baru. Minta maaf, jangan nunggu lebaran. Jelas. Seharusnya ini harus dibiasakan bahwa tiap-tiap malam nisfu Sya'ban yang merupakan malam penutupan buku terakhir kita selama setahun, ayo untuk membuka lembaran buku yang baru kita buka dengan kebaikan. Sesama manusia, sesama tangga kita sudah sering maafkan. Enak kan? Ibadahnya pun kita lakukan. Masuk catatan pertama amal kebaikan. Jangan malam nisfu Sya'ban penutupan baru, kemudian buku baru. Astagfirullah. Saling minta maaf. Kenapa? 2 orang muslim yang bertemu, kemudian bersalam-salaman, maka diampuni dosanya sebelum tangannya itu lepas. Sampean lepas, coba salaman sama saya. Itu dosa-dosa antara saya dan sampean diampuni oleh Allah. Sebelum tangan itu saling dilepaskan. Salaman. Nah itu enak seluruh jamaah habis sholat salaman. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas cukup sekian. Mudah-mudahan yang pertama kita mendapatkan barokah di bulan Rajab. Kita lebih giat lagi beramal di bulan Sya'ban. Dan yang penting juga dan tidak kalah pentingnya mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita sampai kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dikuatkan untuk melawan hawa nafsu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa dah? Oh, selamat kan? Boleh, kau yang berani, cuma beda tu.